akan diwujudkan dalam prestasi-prestasi yang akan menggetarkan dunia, insya Allah. Dan itu karena nikmat Islam. Mungkin ini Bapak ini terlalu banyak retorika. Jangan panggil Bapak, Mas. Mungkin Masnya ini terlalu banyak retorika. Tadi disampaikan, saya saat ini termasuk yang menekuni bidang ilmu farmakologi. Sedikit cerita ya tentang sains, karena banyak yang mengatakan sains itu bertentangan dengan agama. Padahal sains itu perintah agama. Benar ya? Setuju ya? Ya. Apa buktinya? Perintah pertama yang diberikan kepada umat manusia lewat junjungan kita yang tadi kita puja-puji salam, itu adalah perintah untuk membaca. Apa bedanya dengan sains? Sama. Sains itu membaca secara terstruktur dan sistematis. Bahkan saat itu bertanya, apa yang dibaca? Sering tuh mahasiswa saya menjawab, baca Al-Quran lah Pak. Saya bilang, apa yang mau dibaca? Itu baru ayat pertama. Memang sudah ada mushaf waktu saat itu? Belum ada, itu baru ayat pertama. Artinya apa yang dibaca? Bacalah alam. Kita bagian dari alam. Karena saat kita menekuni sains, kita akan dihadapkan pada satu fakta dan kenyataan bahwa alam ini diatur oleh satu hukum atau satu kesadaran. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, hanya ada satu jalan dan satu akhir. Tauhid. Mau saya jelaskan secara sains? Mau? Kalau gitu sekitar 3 jam ya, enggak apa-apa ya? Oke. Nanti bisa dilihat di beberapa YouTube mungkin atau di sosial media, sudah pernah mungkin bisa dilihat. Bahkan saya saat ini tergabung dalam organisasi Dewan Jamu Indonesia. Lagi-lagi yang dibawa tauhid, karena sains itu ujungnya tauhid. Sedikit lah, saya tidak perlu 3 jam, sedikit aja, mungkin beberapa puluh menit lah, enggak puluh menit ya. Jadi saat saya, ini sedikit cerita ya, jadi di farmasi itu ada bidang ilmu kimia medisinal, itu kerjaannya ngutak-ngutik struktur molekul, kemudian mencoba mencari struktur-struktur molekul baru dengan menyusun posisi elektron, atom, dan lain-lain. Saya usahakan sesingkat mungkin. Intinya bermain dengan dunia kuantum, karena mau tahu posisi elektron. Ternyata secara matematik, pola matematik, karena sains itu bahasanya bahasa matematik. Kita mempelajari pola di alam ini dengan matematika, pola matematik. Dan di situ sangat tidak bisa dibantah bahwa seluruh semesta, seluruh dunia ini tersusun oleh atom. Atom tahun 30-an atau 50-an ya, Einstein bilang dibentuk dari energi atau cahaya. Yang bikin saya gila lagi, 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Dunia ini diciptakan dari cahaya. Einstein bilang EMC kuadrat. Dan itulah ujungnya sains. Begitu kita belajar atom, itu kita akan dihadapkan bahwa unit terkecil adalah cahaya. Percaya enggak? Jangan percaya, tapi silahkan di searching, kan paket data banyak ya Mas ya,
Hari ini pasti banyak, karena mau banyak share-share foto pasti. Cari riset di Brookhaven National Laboratory di US, Department of Energy. Saat ini sudah dibuktikan saat cahaya dibenturkan, light collision, itu akan menghasilkan materi. 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Bahkan beberapa tahun yang lalu bilang ini klinik ngawur dan lain-lain. Tapi buktinya dengan pembacaan yang terstruktur dan sistematis, apa yang disampaikan 1400 tahun yang lalu terbukti. Bukan lagi teori, tahun 30-an teori, tapi sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa kita semua tersusun dari cahaya. Cahaya yang diatur vektornya, fasenya, sudutnya, magnitudnya, frekuensinya, panjang gelombangnya, menghasilkan atom-atom. Kita ini kan tersusun dari atom-atom ya. Ada yang tidak percaya? Pernah dengar Nagasaki Hiroshima? Kenapa bisa hancur sebesar itu? Artinya kita ini adalah energi yang begitu besar, tapi diatur oleh satu kesadaran. Ini berdasarkan pola matematik ya. Diatur oleh satu kesadaran sehingga kita mewujud. Artinya kita ini adalah wujud keinginan dia. Dan ini bukan teori. Kalau pingin belajar, nantilah kita duduk sama-sama sambil ngopi. Karena kalau nanti gila. Ya, banyak yang ke arah situ sudah mulai, teman saya itu sudah mulai sering ngomong sendiri saya lihat. Ke kamar kecil tuh kadang-kadang dia lupa siram lah, lupa apa. Memang belajar yang begituan kalau enggak sambil sering bercanda ke arah sana. Ya, balik kiri. Oke. Ini mohon maaf, kenapa insan ulil albab? Saya jujur dulu ingatnya UI ini ulil albab. Ada masjidnya kan ya, Bapak Ibu ya? Ya. Alhamdulillah loh. Ulil albab ini kalau saya mencoba menafsirkan, kalau saya izin ya baca, karena ini Universitas Islam Indonesia, saya izin mengutip surat. Karena sekarang saya bangga sekali dan bersyukur sekali. Kalau dulu setelah lulus UII langsung pindah ke UGM, sekarang saya bangga. Ya, bangga sekali. Alhamdulillah ini dari hati. Karena setelah mengetahui ternyata di dunia ini yang wujud hanya Dia, hanya ada satu tujuan kita dan diciptakan, dan yang wujud itu hanya Dia sebetulnya. Tapi tidak usah terlalu dipikirkan yang itu ya. Itu nanti ada masanya untuk kita diskusi itu lebih lanjut. Saya izin karena bahagia dan bangga, saya izin mengutip dua ayat, Ali Imran ayat 90-91 yang menjelaskan tentang ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalau ditafsir itu dikatakan ulil albab itu adalah orang-orang yang diberikan akal. Jadi artinya tadi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang diberikan akal. Tapi saat saya membaca surat Al-Alaq, tidak cukup. Sepertinya ini kalau saya diizinkan, saya ingin menafsirkan. Jadi ulil albab ini adalah orang-orang yang diberikan akal dan yang mendapat pengajaran dari Allah. Wih, seremnya Pak. Guru Bapak Allah. Itu kutipan surat Al-Alaq. Tadi saya sampai cari sempat. Supaya kalian tidak bilang saya bohong. Ayat 6. Ayat 5. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau mau berguru, bergurulah pada Dia dulu. Setelah itu terserah Dia mau nunjuk siapa. Nanti data datang sendiri tuh. Coba aja. Nanti kita ketemu ini, belajar ini, tapi yang guru sejati dulu. Dia yang mengajarkan. Jadi saat kita sudah, insan itu orang makhluk yang diberi akal. Setelah diberi akal, dapat pengajaran dari Allah, jadilah Abdullah. Setelah jadi Abdullah,
selesai proses Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tahu yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan lagi hanya tahu, paham, mengalir di dalam hati dan pikirannya bahwa saat kalian mengenal dirimu, kalian akan mengenal Tuhanmu. Saya lewat bidang ilmu saya, kimia medisinal, kalau di waktu saya ambil PhD-nya di Nottingham, saya riset di Oxford, di Harwell Research di UK. Di situ alhamdulillah melalui jalan sains disadarkan bahwa saya tidak ada. Mau sombong bagaimana? Saya ini tidak ada. Ini wujud keinginan Tuhan. Man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya ulil albab tadi harus berakal, mendapat pengajaran dan menjalankan sebagian besar proses Iqra, sehingga dalam berdiri, saat berdiri, duduk, berbaring, apapun, bahkan ini sedikit sering dengar innalillah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan saya, adakah jalan lain kembali selain ke situ? Nah, dengan Iqra tadi dibiasakan minallah ilallah, dari Allah untuk Allah, karena kita tidak ada. Jadi kita ini hadir, kita di sini hadir, ini kita punya tugas. Jangan terlalu lupa. Ini kita punya tugas. Jalankan tugas itu, maka kebahagiaan, walaupun tidak setiap menit bahagia ya, sedih pun itu jadi bahagia. Bisa enggak? Kalau minallah ilallah itu sedih pun jadi bahagia. Bahkan ketawa-ketawa sendiri. Entah karena gila atau entah karena terlalu beriman tadi, enggak tahu juga sih. Perlu dijalani ini. Oke. Jadi untuk menjadi ulil albab itu harus Iqra atau belajar. Nah, setelah menjadi ulil albab, mudah-mudahan, nah ini ada satu ayat yang sering orang kurang pelajari. Jadi ayat lanjutannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini nih yang saya sering sampaikan, sering ingatkan ke diri saya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang Rabbana ma khalaqta hadza tadi artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Saya izin, mungkin mohon dijawab. Ya Tuhan kami ini yang mengucapkan siapa ya? Kan Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Tuhan kami. Ini yang mengucapkan siapa ya? Ya? Siapa? Hah? Yang dari mahasiswa ada yang tahu? Sorry, kalian sudah alumni, mohon maaf, kebiasaan dosen. Yang mengatakan kita, manusia, kenapa bisa ngomong itu? Bisa enggak kita mengatakan, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan, tapi tidak melakukan atau tidak mencapai derajat ulil albab tadi? Bisa enggak? Saya berapa bulan yang lalu itu berantem, saya dimaki-maki orang. Ini agak pamer dikit, karena tadi saya bilang saya akan coba tunjukkan betapa bangganya saya lewat prestasi saya. Yang saya kejar bukan lagi jabatan, tapi prestasi-prestasi di dunia. Mudah-mudahan bisa dapat Nobel dari apa yang saya berantemin tadi. Karena saya berpendapat tidak ada yang sia-sia diciptakan Tuhan. Kalau sampai salah itu bukan alatnya, bukan barangnya, tapi manusianya. Nah, yang bisa mengatakan ini artinya yang ulil albab, orang yang berakal, mendapatkan pengajaran dari Tuhan dan berusaha untuk membaca alam. Baru bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau sudah begini, insya Allah kita semua, saya yakin 2045 Indonesia akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Siapa pelakunya? Kita semua, terutama kalian. Kok bisa yakin, Pak? Saya utip satu
surat lagi nih, izin. Saya enggak hafal jadi terpaksa di print. Lebih baik kualitas ya. Nah ini menurut saya adalah ciri atau syarat kita akan menjadi negara nomor 1 atau negara dunia pertama. Mudah-mudahan sebelum 2045, karena tanda-tandanya sudah ada. Saya izin membacakan surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadat wa huwanur rahmanur rahim. Jadi dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru setelah itu huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minun. Panjang lah pokoknya Asmaul Husna. Tapi di situ kenapa huwallahu alladzi alim? Kenapa alim? Setelah alim baru Rahman, baru Rahim. Artinya dengan akal tadi, dengan ilmu yang cukup, dengan ikro yang benar, dengan pengajaran langsung dari Allah, baru muncul sifat, kita dipinjamkan sifat Rahman Rahim. Jadi kalau mau jadi pribadi yang Rahman Rahim, selesaikan ikro, minta pengajaran dari Allah. Kalian lebih senang orang pintar atau lebih senang orang yang penyayang? Ya, kalau saya sih senang disayang. Sampai sering buat kasus. Ada yang ketawa kayaknya ngerti itu, cerdas kayaknya. Keindahan, kasih dan sayang itu dicari semua orang. Sampai saya digila-gilai. Ya, dibilang gila. Gila nih, gila. Bukan digila-gilai karena suka ya. Tapi begitu kita Rahman Rahim, orang-orang akan suka sama kita. Tapi untuk bisa Rahman dan Rahim yang utuh harus alim. Nah, Jogja ini salah satu kota yang menurut saya selalu dikunjungi banyak orang, baik dari domestik maupun internasional. Kenapa kira-kira? Karena penduduk Jogja itu punya budaya yang sangat disenangi oleh orang luar. Itu kenapa kalian banyak yang dari luar termasuk saya itu kuliah di Jogja. Salah satunya itu. Bahkan sekarang setiap tahun pasti ada 1 atau 2 kali ke Jogja. Nah, jadi kenapa saya meyakini bahwa kalian akan menjadi pelaku Indonesia menjadi dalam membawa Indonesia ke 2045 menjadi Indonesia emas atau negara dunia pertama, karena jumlah rasio populasi ulil albab sudah semakin banyak. Orang-orang yang diberikan akal, diberikan pengajaran oleh Allah dan menyelesaikan pendidikannya atau melakukan proses ikro. Jadi insya Allah kita semua, khususnya kalian yang akan menjadi pelaku utama ini, akan menerapkan keilmuannya, dan yang paling penting tolong nikmati. Kalau sekarang kan belajar karena harus mencapai apa? IP yang cukup, pingin kumlot. Setelah lulus, belajar dijadikan suatu kenikmatan, suatu kewajiban, perintah dari Allah. Itu mudah-mudahan sehingga nanti prestasi kita semua, prestasi kalian akan semakin lebih bombastis, mencapai derajat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang pintar tadi, tapi yang bermanfaat. Coba kalau kalian bikin konten, kalau kalian senang bikin konten kan ya? Ya. Kalau kalian bicara tentang diri kalian sendiri, tidak ada yang nonton. Tapi coba kalian buat konten yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau saya di farmasi nih, saya akan cerita tentang apa sih itu demam, bagaimana sih cara menangani demam. Oh, itu pasti banyak yang nonton. Semua orang tuh udah punya drama masing-masing. Tapi kalau kalian bawa manfaat, itu pasti dicari. Nah, jadi betul standar Tuhan tadi, sebaik-baik manusia adalah yang
bermanfaat. Oke, saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Khalifatullah fil ardi, wakil Allah di muka bumi ini, karena tadi berdasarkan pola matematik, kita tidak ada, kita ini ada karena keinginan dia, kita diadakan punya tugas, sudah menjadi ulil albab, sudah bisa dikatakan wakil Allah di di bumi, dan menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, yang menyampaikan dan membawa keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Dan yang terakhir, sebagai alumni, saya mohon kita aktif di Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia. Sepakat ya? Atau sudah tidak mau ketemu temannya lagi? Yang biasanya begitu, yang biasanya ada hubungan khusus kemarin. Saya tidak akan pernah menemuinya lagi. Ternyata beberapa hari kemudian di SMS ketemu lagi. Tapi kita sebagai alumni UI sepakat ya, kita akan jalin ukhuwah kita ya. Kita akan angkat universitas yang menggunakan kata Islam Indonesia menjadi universitas, menjadi alma mater yang akan dikenal dunia dengan rahmatan lil alaminnya. Sepakat ya? Oke, kalau gitu nanti kalau ada yang pulang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, cari ikatan alumni di kota masing-masing. Ya, sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, terutama karena terlalu panjang. Saya begini nih, kalau megang mic, hobi. Andai kata ada musik dikit, saya nyanyi nih. Atau mau saya nyanyi? Oh, enggak Pak, katanya enggak usah katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Rektor Universitas Islam